Itu materi pertama ada momentum dan impuls. Jadi, impuls itu adalah suatu gaya yang bekerja pada selang waktu yang sangat pendek. Contohnya itu kayak pukulan tinju, pukulan bola biliar, dan lain-lain. Kalau impuls itu tandanya I, yang artinya tuh delta P. Nah, P di sini tuh momentum. Jadi, delta P itu P2 atau P akhir dikurangin P1 atau P awal. Itu kalau momentum ini bisa dijumlahkan. Jadi P total. P totalnya itu P1 tambah P2 tambah P3. Tapi ingat kalau di sini tuh dia vektor ya, ada arahnya. Jadi harus sesuai arahnya juga. Kayak gitu. Kalau F, dia tuh turunan dari momentum. Dan F itu sebenarnya dia gaya eksternal. Dia dari luar asalnya. Kayak gitu. P itu sama dengan massa dikali kecepatan. Kemudian impuls tadi I sama dengan F dikali delta T, di mana si F-nya itu gaya eksternal. Kemudian ada hukum kekekalan momentum. Hanya berlaku pada dua kondisi, yaitu satu, tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, dan yang kedua, benda saling bertumbukan. Jadi P1 bakal sama dengan P2, M1 yaitu jadi M1 kali P1 sama dengan M2 kali P2. Terus di sini ada tumbukan lenting sempurna yang E-nya sama dengan 1, berlaku M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen, ditambah M2 dikali V2 aksen. Ini tuh yang aksen-aksen tuh kayak kecepatan setelah tumbukannya gitu. Terus di sini, karena dia lenting sempurna, jadi ada persamaan kayak gini. Kayak gitu, selanjutnya tumbukan lenting sebagian itu jadi si E-nya itu kalau nggak salah koefisien restitusi, ya benar, koefisien restitusi itu lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Yang kekekalan momentumnya tetap ada, tetap berlaku, tapi si energi kinetik awal sistem tuh nggak bakal sama dengan energi kinetik akhir sistem. Kemudian ada juga yang tumbukan tidak lenting sama sekali atau yang E-nya sama dengan 0. Ini tuh berlaku M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 bakal sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. Ini tuh karena si benda akhirnya tuh setelah tumbukan dia jadi bergabung atau menempel. Biasanya kayak soalnya tentang peluru atau mobil tabrakan. Terus di sini ada rumus dari koefisien restitusinya sendiri, yaitu bakal sama dengan min V aksen 2 dikurangin V aksen 1 per V2 kurangin V1. Oke. Kemudian juga ada pusat massa. Waktu itu sih aku diajarin pusat massa. Jadi di sini kalau pusat massa kayak biasa ya M1 kali X1 dan seterusnya bla bla bla. Itu terus dibagi dengan si massanya, nanti bisa dapat si X-nya gitu. X dari pusat massanya. Dan itu si massanya itu bisa diganti dengan luas atau juga bisa diganti dengan volume tergantung dari bendanya, tergantung kebutuhannya gitu. Oke, kita langsung masuk ke latihan. Latihan soal. Jadi di sini ada kelereng A yang bermassa 7 gram. Bergerak dengan laju 2I meter per second, lalu menumbuk kelereng B yang sejenis dan diam di titik acuan 0,0 pada bidang XY. Setelah tumbukan, kelereng A memiliki laju 1,5 meter per second dengan arah menyimpang 30 derajat dari arah semula. Dengan mengasumsikan kedua kelereng tersebut sebagai benda titik, tentukan yang pertama, A, kecepatan kelereng, B, setelah tumbukan dinyatakan dalam vektor satuan I dan J. Oke, jadi kita punya massa dari A itu sama dengan 7 gram. Kayak gitu, kecepatan si A sama dengan 2I meter per second. Kayak gitu kita tahu setelah tumbukan kelereng A memiliki laju, berarti ini V aksennya.
Pxn dari A itu sama dengan 1,5 meter per second. Kemudian MB-nya tuh sama kayak MA, 7 gram. Dan si VB-nya tuh awalnya dia 0 meter per second. Nah, kalau ada soal kayak gini, biar lebih mudah, kita lebih baik bikin diagramnya gitu. Sini ada sumbu Y, sini sumbu X. Nah, tadi tuh kan si VA-nya tuh, dari tengah-tengah kan, terus dia tuh yang A aksennya arahnya ke sini. VA aksen, dan di sini tuh ada 30 derajat. Terus ke arah kanan dia ada VA, berarti di sini VA aksen X, terus ke atas ada VA aksen Y. Oke, dari gambar si VA-nya ditanya kecepatan kelereng B ketika tumbukan. Nah, yang A kita cari bisa pakai kekekalan momentum. Jadi, P awal atau P inisial bakal sama dengan P final. Di sini P inisialnya berarti ya tadi ya yang MA, MB gitu. MA dikali VA ditambah MB dikali VB bakal sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Nah, di sini kita bisa dapat hasilnya. Jadi, ini kan sama ya si M-nya, jadi kita boleh coret aja langsung. Terus di sini si VA-nya tuh 2I. Terus si VB-nya kan dia awalnya diam, berarti 0. Bisa ditulis bakal sama dengan si VA aksennya tuh kan dia kayak terbagi gitu ya. Jadi bisa ditulis kayak 1,5 dalam kurung. Karena sudutnya di sini berarti nanti yang X-nya tuh jadi cos ya. 1,5 cos 30 derajat I ditambah sin 30C ditambah si VB aksen. Nah, nanti kita bisa dapat si VB aksennya dari sini. Kemudian, ini tinggal dipindah aja. Jadi VB aksen bakal sama dengan 2I dikurangin 1,5 cos 30I kurangin 1,5 sin 30C. Terus tinggal dihitung, nanti dapatnya 0,7I dikurangin 0,75J. Dapat deh si kecepatan akhir dari benda B. Oke, yang nomor A ini ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya. Aku lanjut yang nomor B. Energi kinetik total sistem sebelum dan sesudah tumbukan. Lalu tentukanlah jenis tumbukan yang terjadi. Nah, untuk tumbukan kita bisa pakai EK. Jadi tuh kalau EKI sama dengan EKF, berarti yang tadi ya, berarti artinya tuh dia tumbukannya penting sempurna. Kalau
EKI-nya nggak sama dengan EKF, ya berarti tidak penting. Tidak penting sempurna. Sempurna. Nah, berarti kita harus nyari si EKI sama EKF-nya. EKI-nya tuh sama dengan setengah M P1 kuadrat. Bisa juga pakai setengah M, kejauhan. Setengah dikali P1 P atau PI kuadrat per M. Ini tadi PI-nya kita bisa dapat tuh nilainya 7 dikali 10 pangkat min 3 kali 2 kuadrat. Ini P itu sama dengan MA dikali VA ditambah MB dikali VB. Tadi MA-nya kan 7 ya. 7 berapa? 7 gram. 7 gram berarti dikali 7 dikali 10 pangkat min 3, dia biar kilogram. Dikali tadi si VA-nya tuh 2 kan? Ya 2 meter per second. Nah, ini jadi setengah dikali 7 kuadrat dibagi masanya itu 7 dikali 10 pangkat min 3 juga. Hasilnya jadi 14 dikali 10 pangkat min 3 Joule. Terus yang buat EK finalnya juga sama, pakai P dari P final. Jadi ini sama dengan 1/2M dikali P final kuadrat. Oke, P finalnya yang tadi kan udah dapet ya. Si VB aksennya. Bisa langsung dimasukin. MA, VA aksen ditambah MB, PB aksen. Ini karena si MA, MB-nya sama tuh, satuin aja. 7 dikali 10 pangkat min 3. Terus dikali VA aksen ditambah PB aksen. Tadi VA aksen itu kan 1,5. 1,5 ditambah B-nya tuh 0,7, 0,75. Ini tuh ya nanti bisa dicari 0,7 tuh I-nya ya. Kayak total si VB-nya gitu loh. Karena 0,7. Tapi nanti kita dapat hasilnya langsung aja ya. VB-nya tuh bakal jadi 1,025. 0,025. Oke. Masukin ke sini jadi 1/2 dikali 7 dikali 10 pangkat min 3 dikali PF-nya bakal dapet 7 dikali 10 pangkat min 3 dikali 1,5 ditambah 7 dikali 10 min 3 dikali 1,025 ini. Hasilnya bakal jadi 0,02231 Joule. Nah, ini tuh kan beda ya hasilnya. Makanya dari itu jadi si nilainya tuh nggak bakal sama dengan. Jadi EK1
IKI gak bakal sama dengan EKF. Jadi dia tumpukannya tidak lenting. Gitu. Terus yang nomor C. Kecepatan pusat massa sistem sesudah tumbukan. Nyatakan dalam vektor satuan I dan J. Aku tambahin ini deh. Untuk kecepatan setelah tumbukan, jadi setelah tumbukan, itu bakal pakai rumus ini. VP sama dengan PA aksen dikali MA tambah PB aksen dikali MB dibagi dengan MA ditambah MB. Ini kecepatan pusat massa, PP. Jadi VP-nya bakal sama dengan, massanya kan sama ya. Jadi massa kali VA aksen ditambah PB aksen dibagi dengan 2M. Ini coret. Tadi dapat kalau si VA-nya tuh 1,5, yaitu VB-nya totalnya itu 1,025 dibagi 2. Hasilnya jadi 1,2625 meter per second. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada sebuah peluru bermassa 5 gram ditembakkan horizontal pada 2 balok yang diam di atas meja. Berarti di sini ada M peluru sama dengan 5 gram sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Terus ada box 1, M1-nya itu sama dengan 1 kilogram. Juga ada M2. M2-nya 2 kg. Peluru menembus balok 1 yang bermassa 1 kg, sehingga balok 1 bergerak dengan laju P1 sama dengan 0,5 meter per second ke arah kanan. Setelah keluar dari balok 1, peluru bersarang di balok 2 bermassa 2 kg, sehingga peluru dan balok 2 bergerak bersama dengan laju P2 sama dengan 1,5 meter per second ke kanan. Anggap massa kedua balok dan peluru tetap sama selama tumbukan. Oke, di sini berarti ada P1. P1-nya tuh awalnya kan dia diam. Meter per second. Begitu, di sini ada P1 aksen. Sama dengan 0,5. Iya, karena dia arahnya ke kanan. Meter per second dan juga horizontal. Begitu ada P2 awalnya juga diam baloknya, terus P2 aksennya itu 1,5 I meter per second. Pertanyaannya nomor 1, hitunglah impuls yang diberikan oleh peluru pada balok 2. Impuls yang diberikan oleh peluru pada balok 2. Nyari I-nya ya. I-nya berapa? Jadi itu kan rumusnya sama dengan P delta P. Delta P berarti sama dengan M dikali delta P. Nah, di sini massa si baloknya kita tahu kan 2 kg.
2 kilogram kali ini V2 aksen dikurangin V2 awal. Terus di sini juga udah diketahui kalau si V2 aksennya 1,5, V2-nya 0. Jadi bisa langsung dimasukin 2 kilogram dalam kurung ini 1,5 dikurangin 0. Jadi I-nya kita bisa dapat 3 Newton second. Oke, terus buat yang B nyari apa? Jika waktu tumbukan peluru dengan balok adalah balok 2 adalah 0,05 second, berapakah besar gaya rata-rata yang diterima balok 2 oleh tumbukan tersebut? Yang B, delta T-nya kita dapat 0,05 second. Terus nyari gayanya kan, F. Ingat rumus yang tadi, jadi F itu bakal sama dengan impuls dibagi delta T. Jadi F-nya sama dengan impulsnya kita udah dapat 3 Newton second. Tinggal dibagi sama si delta T-nya, 0,05. Hasilnya bakal jadi 60 Newton. Gitu. Oke, dari yang nomor ini ada yang mau ditanyain? Aku lanjut dulu ya. Oke, nomor 4. Di sini ada bola karet. Dia masanya bola masanya 0,1 kg dijatuhkan ke permukaan lantai yang keras. Dari ketinggian hanya sama dengan 1,25 meter di atas permukaan lantai. Ketika bertumbukan dengan lantai, gaya yang dialami oleh bola ditunjukkan pada gambar di samping. Arah vertikal ke atas menyatakan arah sumbu Y positif. Tentukan A besar dan arah kecepatan bola ketika sampai di permukaan lantai. B momentum bola sesaat setelah tumbukan dengan lantai. C perubahan energi kinetik bola akibat tumbukan dengan lantai. Kita cari yang A dulu. Dia nyari besar dan arah kecepatan bola ketika sampai di permukaan lantai. Berarti V-nya ya. V di permukaan lantai. Ini pakai konsep kekekalan energi, jadi EP max itu bakal sama dengan EK max. EP max itu kan MGH, bakal sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, dari si V kuadratnya ini kita bisa dapat V di permukaan lantai. M-nya sama, jadi boleh dicoret. Terus ini G, H-nya 1,25 M, sama dengan setengah V kuadrat. V kuadratnya jadi sama dengan 2 dikali 10 meter per second kuadrat dikali 1,25 M. Si V-nya bakal dapat 5 meter per second. Terus buat yang B, dia nanya momentum bola setelah tumbukan dengan lantai, berarti I. Berarti itu kan sama dengan delta P. I sama dengan PF. PF dikurangin PI. Nah, di sini kan momentum bola setelah tumbukan dengan lantai, berarti kita nyari si PF-nya ini. PF-nya berapa? Nah, si I ini kita bisa dapat dari ini FDT. Sama dengan PF kurangin PI. Karena kan I itu sama dengan F delta T. Jadi kita bisa pakai ini namanya integral, kalau saya integral FDT. Nah, integral FDT itu bakal sama dengan luas
luas si F-nya, kan ini yang Y itu F, sama si delta T-nya ini, si sumbu X-nya. Tinggal dikaliin aja. Dua 200 kali 8 kali 10 pangkat min 3 kali 1/2. Itu bakal sama dengan PF dikurangin PI. Nah, untuk PI-nya kita bisa cari pakai rumus yang biasa, M bola dikali V bola. Di sini kita tahu massa bolanya tuh 0,1. Dan si V bolanya tuh 5. Nah, kenapa si V bolanya 5? Itu tuh karena kan si PF itu tuh pas dia ada di permukaan lantai. Terus si kecepatannya juga waktu di permukaan lantai 5, jadi kita pakai yang kecepatan ini, V bolanya. PI-nya kita bisa dapat 0,5 Newton second. Bukan ya? Satuannya. Kilogram meter per second. Iya, Newton second ini. Oke. Ini tuh kurangin PI-nya berarti 0,5. Terus nanti dari sini kita bisa dapat si PF. PF-nya jadi sama dengan 1,3. Oke, selanjutnya dia nanya perubahan energi kinetik bola akibat tumbukan dengan lantai. Perubahan berarti delta ya. Delta K bakal sama dengan KF kurangin KI. KF-nya setengah massa dikali PF. P final kuadrat dikurangin 1/2 M dikali P initial kuadrat. Sama dengan 1/2 dikali 0,1. Tadi massa bolanya 0,1. Dikali dengan si PF-nya 1,3. Dari sini 1,3 pangkat 2 dikurangin 1,2 dikali 0,1 dikasih kurung. Begitu sih PI kuadratnya tuh tadi yang di sini 0,5 kuadrat. Hasilnya bakal jadi 7,2. Oke, jadi langkah-langkahnya kayak gitu. Kalau ditanyain yang tentang kalau tumbukan dengan lantai bola. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah roket kembang api dengan massa M. Berarti massa roket sama dengan M bergerak pada bidang XY dengan kelajuan P0 sama dengan 48 meter per second. Tiba-tiba roket tersebut pecah menjadi 2 bagian yang massanya sama. Masing-masing bergerak dengan laju V1 dan V2 seperti pada gambar. Diketahui alfanya itu 30 derajat dan si betanya 60 derajat. Kalau diperbesar gambarnya jadi ada satu roket, terus dia yang punya kecepatan awal, terus dia tiba-tiba jadi pecah di 2 bagian.
Baik itu di sini sudut alfanya tuh 30 derajat. Terus betanya dia 60 derajat. Kemudian udah ya, sudutnya juga udah. Terus di sini ada V1, V2. Yang ke Y, ini Y, ini X. Yang ke Y itu V1, yang ke X dia V2. Dia tuh kenapa disebut YX? Soalnya kalau misalnya nih sudutnya ditambahin kan 90 derajat ya. Jadi kita bisa ini ke Y, ini ke X. Kayak gitu tuh nanti yang kita ubah jadi tinggal si P0-nya aja. Misalnya gini ya, yang A tuh kan ditanya, tuliskan persamaan momentum linear system. Nyatakan dalam V0, V1, V2, alfa, dan beta. Nah, di sini kita bagi jadi sumbu X-nya, V0X-nya. V0X. Itu bakal jadi V0 cos beta. Yang ke X kan ini cos beta. Jadi V0 cos beta itu 60 derajat ya. Tapi dia mintanya cuman pakai alfa beta doang. Jadi ini langsung aja V0 cos beta itu bakal sama dengan setengah meter V2. Ini ada masanya juga. Setengah massa V2. Tapi itu si masanya bisa dicoret. Gitu. Kayak gitu, kalau yang disumbu Y, POY, itu jadi massa dikali V0 sin beta bakal sama dengan setengah M V1. Jadi V0 sin beta sama dengan V1/2. Oke, kemudian bisa kita jumlahkan jadi V0 cos beta I, karena dia tuh kan yang cos beta tuh dia arahnya ke X. Jadi kita ganti pakai I ditambah V0 sin beta J bakal sama dengan V2I per 2. Jadi ini tuh yang aku tambahkan ini ya, yang dari V0X sama yang V0Y. Yang dari sini pindah ke yang kiri ini, tapi dikali I. Begitu yang dari Y itu, yang dari sini pindah ke sini, jadi ada J-nya. Itu hasilnya juga ini ditambah V1 per 2J. Dari sini tuh kita bisa kayak kaliin gitu. Jadi persamaannya bakal jadi 2V0. Biar bagus aja sih, biar di sini nggak per 2 gitu. Beta I tambah V2 V0 sin beta J bakal sama dengan V2 I tambah V1J. Begitu buat persamaannya. Kemudian ditanya lagi koordinat sumbu Y dari pusat massa sistem. Mau nanya, Kak. Ya? Tadi setengahnya dapat dari mana ya, Kak? Apanya? Setengahnya, Kak. Bisa lebih gede lagi suaranya? Di aku nggak kedengeran. Setengahnya, Kak. Setengahnya ya? Setengahnya tuh dari MV kuadrat. Itu kayak apa ya? Kayak EK-nya gitu. Kalau EK nggak dikuadratin, Kak. Oh, maaf, aku salah. Setengahnya tuh, karena kan si massa roketnya tuh kan kebagi 2 ya. Jadi
yang waktu ke sini dia kan bakal jadi massa per 2. Terus yang ke sini juga dia bakal jadi massa per 2. Karena si roketnya pecah dari yang asalnya massanya M. Itu. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke. Oke, yang B2 dia nanya sumbu Y dari pusat massa. Sama kita pisah-pisahin dulu aja. Jadi X yang di sumbu X-nya itu tadi V cos B ya. V cos B sama dengan V cos B sama dengan V2 per 2. V2 per 2. Kayak gitu, kita ganti betanya jadi 60. V cos 60 sama dengan V2 per 2. Terus si V-nya diketahui kan ya, 48. 48 cos 60 setengah kali setengah sama dengan V2 per 2. Berarti V2-nya sama dengan 48. Arahnya I. Terus ke yang X. Ke yang Y. Yang Y itu V sin beta sama dengan tadi V1 per 2. Nah, ini V sin 60. Ini V1 per 2, terus 48 sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan V1 per 2. Coret-coret berarti V1-nya bakal sama dengan 48 akar 3. Arahnya J. Jadi sumbu Y dari pusat massanya tuh bisa ngecilin. Oh, jadi segini. 48 koordinatnya bakal jadi ini. 48, akar 3. Karena dia nanyanya sumbu Y, berarti cuman yang ininya aja. Ini kan iya. Cuman yang si J-nya aja. Tuh. Oke, lanjut. Yang C-nya nanya jika M3 diperbesar nilainya secara bertahap, apakah pusat massa sistem berubah menuju, menjauh, atau tetap? Ini apa ya? Tetap diam terhadap M3. M3 tuh kayaknya nggak disebut ada M3. S1. Ini agak ngebingungin ya ada M3. Oke. Aku agak bingung, jadi mungkin ini aku skip dulu aja. Oke, selanjutnya di sini ada pusat massa. Sebuah plat homogen berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2R memiliki sebuah lubang bulat berjari-jari R di bagian tengah kanannya. Titik pusat lingkaran yang lebih kecil C aksen berada pada jarak 0,8 R dari titik pusat lingkaran besar C. Berarti ini tuh kita anggap 0,0-nya di sini. Oke.
Udah gitu di sini di manakah pusat massa pelat ini? Ada yang mau coba ini pakai caranya kayak gimana pusat massa? Pusat massa kan berarti dia dalam koordinat ya, X, Y. Oke, aku langsung aja ya. Jadi ini tuh kan ada dua luas. Kelihatan ada yang bola yang kecil sama ada yang bola yang gede. Jadi kita bisa pakai luas. Tapi ini karena bolong, jadi dia dikurangin. Jadi luas yang gede, aku sebutnya luas 2. Itu lingkaran yang gede ya. L1 itu lingkaran yang kecil. Di sini kita pakai jadi yang L2 dikali X2 itu dikurangin L1 dikali X1 per L2 kurangin L1. Nanti kita bisa dapat sih koordinat si X-nya. X bakal sama dengan luas L2 itu kan si R-nya 2R. Jadi kita pakai Pi 2R kuadrat X2, tapi dia kan X-nya 0 ya, dia di tengah-tengah. Kali 0 dikurangin L1-nya Pi R kuadrat dikalikan dengan si X1-nya tuh dia ada 0,8 R ada di kanan. Berarti dia positif ya 0,80 R. Dibagi dengan si luasnya. Ini Pi 2R kuadrat kurangin Pi R kuadrat. Ini karena Pi-nya sama, ya coret aja nggak apa-apa. Terus, tapi ini juga 0 sih. Jadi ini tuh min R kuadrat. 0,80 R pangkat 3 dibagi, ini kan 4 ya, ini 4 R kuadrat, ini kurang R kuadrat, berarti jadinya 3 R kuadrat bisa coret, berarti si X itu bakal jadi min 0,8 per 3 R. Untuk Y-nya kan dia tuh nggak pindah, apa sih, dia masih di Y sama dengan 0 gitu. Jadi Y-nya bakal sama dengan 0. Karena Y1 sama dengan 0, Y2 juga sama dengan 0. Jadi kalau dikaliin juga ya, bakal sih pusat masanya tetap di Y sama dengan 0. Jadi koordinat pusat masanya bakal ada di pusat massa ya. Pusat massa bakal ada di min 0,8 per 3 R, 0. Gitu. Oke, aku lanjut. Ada gaya gesek konstan sebesar 25 Newton bekerja pada seorang pemain ski bermassa 65 kg selama 15 detik. Berarti ini massanya 65 kg, delta T-nya 15 detik. Berapakah perubahan kecepatan si pemain ski? Perubahan kecepatan, berarti langsung mikirnya ke delta V. Udah gitu, di sini ada gaya gesek konstan. Berarti di sini kan ada F ya. Bekerja pada seorang pemain ski, berarti ini F-nya itu eksternal. Eksternal. Jadi F-nya sama dengan 25 Newton. Nah, ingat tadi impuls tuh rumusnya kan F dikali delta T dan sama dengan juga delta P, di mana delta P itu massa dikali delta V.
Nah, jadi kita bisa dapat sih perubahan kecepatannya. Di sini tinggal dimasukin aja. F-nya 25 Newton, lamanya 15 second, bakal sama dengan 65 kg dikali delta V. Terus delta V-nya dapat bakal jadi 5,77 meter per second. Oke, di sini konsepnya paham ya, kenapa bisa pakai rumus kayak gini. Karena si F-nya tuh dia dari luar sistem F eksternal gitu. Oke, jelas yang ini aku lanjut. Ada sebuah gerbong kereta api bermasa 7.150 sedang bergerak pada sebuah jalur rel yang licin tanpa gesekan dengan kecepatan tetap. Ini ada gerbong. Terus dia lagi gerak tanpa gesekan dengan kecepatan tetap. Si V-nya sama dengan 15,0 meter per second. Dan dia masanya 7.150 kg. Terus suatu beban bermasa 3.350 kg yang semula dalam keadaan diam dijatuhkan ke atas kereta api tersebut. Berapakah kecepatan gerbong kereta api itu sekarang? Jadi ini tuh apa sih tadi yang dijatuhin? Beban ya, kita anggap sebagai kotak aja ya. Beban. Dia dijatuhkan. Yang semulanya diam, beratnya 350 kg. Nah, di sini tuh berarti kan ada yang ke X sama ada yang ke Y ya. Tapi kita cuma ngelihat yang dari sumbu X-nya aja. Sumbu X. Karena dia nanya kecepatan gerbong kereta api itu sekarang berapa, sedangkan kecepatan itu kan dia cuma ada di X doang, cuma ada di sumbu X doang, jadi Vx. Makanya kita cuma ngelihat yang sumbu X. Jadi awalnya P1 bakal sama dengan P initial bakal sama dengan P final ya. Nah, awalnya tuh dia 7.150 dikali 15 meter per second. Si ini tuh dia belum nempel gitu, belum jatuh. Bakal nanti sama dengan pas dia udah nempel, jadi tinggal ditambahin aja 7.150 tambah dengan 3.350. Nanti dari sini kita bisa dapat si P keduanya itu. P finalnya. Sini tinggal hitung-hitungan aja aku langsung ya. Jadi V2-nya bakal sama dengan 10 kali 2,1 meter per second. Ya, segini. Oke. Lanjut. Seorang anak di dalam perahu sekoci melempar sebuah dus. Masanya, ini aku pakai MD ya, masa dus itu 5,3 kg ke air pada arah horizontal dengan kecepatan 10 meter per second. Hitunglah kecepatan perahu sesaat sesudahnya dengan mengasumsikan bahwa perahu dalam keadaan diam pada awalnya. Masa anak itu adalah 24 kg dan masa perahu adalah 35 kg. Abaikan gaya tahanan air. Jadi di sini sama dia
konsepnya pakai yang kekakalan momentum, PI bakal sama dengan PF. Nah, di sini kan awalnya tuh si boxnya tuh kan juga diam ya, terus dilempar. Jadi ini pakai apa ya? Anak sama perahu, aku asumsikan dia MG gitu ya. M gabungan. M anak tambah M perahu. Berapa sih? 24 ditambah 35. 59 kilogram. Udah gitu, jadi ini MG dikali VG ditambah MD dikali VD sama dengan MG dikali VG aksen. Ini yang kita cari. Ditambah MD dikali VD aksen. Nah, di sini awalnya semuanya diam. Sama dengan MG VG aksen. Terus ini tuh kalau misalnya apa ya, kayak ngelempar, sebentar, mau gambarin dulu. Misalnya kayak ngelempar barang ke sini arahnya kan, isi VD aksennya. Nah, secara tidak langsung kayak bakal ada apa ya, kayak tolakan gitu. Jadi kecepatan si perahunya tuh bakal ke belakang. V aksen G. Jadi di sini nggak apa-apa, langsung aja positif karena dia arahnya juga horizontal, terus ke kanan kan dilihat di sini juga. Jadi MD kali VD aksennya itu 10 ya, 10 meter per second. Sama dengan di sini VG aksen bakal sama dengan minus MD-nya tuh tadi 5,3. Berarti langsung dia 53 bagi dengan M jawabannya itu 59. Hasilnya jadi 0,89 sekitar minus 0,89 meter per second. Nah, minus di sini tuh cuma nunjukin arahnya. Karena minus berarti dia arahnya tuh ke belakang gitu, si perahunya dan si anaknya. Karena mereka jadi kayak gabungan gitu. Oke, lanjut. Sebuah inti atom yang sedang diam lurus secara radioaktif menjadi sebuah partikel alfa dan sebuah inti yang lebih kecil. Berapakah kecepatan inti baru ini terdorong mundur jika kecepatan partikel alfa adalah 2,8 dikali 10 pangkat 5. Awalnya kan diam ya, terus dia melurus. Berarti ini kecepatan partikel alfa tuh dia V alfa aksen. 2,8 dikali 10 pangkat 5 meter per second. Asumsikan inti atom yang terdorong memiliki massa 57 kali lebih besar dari massa partikel alfa. Jadi M inti itu sama dengan 57 M alfa. Terus kayak tadi berarti kan awalnya dia diem ya, berarti V inti sama dengan si V alfa sama dengan 0 meter per second. Di sini 0 momentumnya karena si V-nya juga 0 bakal sama dengan V inti dikali M inti ditambah dengan 2,8 dikali. Nah, ini tuh apa? Kecepatan inti baru terdorong mundur. Oh. Oke, berarti si yang V alfanya dia yang positif. 2,8 dikali 10 pangkat 5 meter per second. Dikali massa si alfanya tuh massa alfa aja. Nah, ini sih massa intinya tuh kita bisa ganti pakai si 57 M alfa.
langsung ya di sini kan nyari kecepatan ini kan. Kecepatan inti barunya, PI-nya. PI itu bakal sama dengan minus dari 2,8 dikali 10⁴ meter per second kali M alpha dibagi sama si M intinya tuh 57 massa alfa. Hasilnya bakal jadi sekitar 4,9 minus 4,9 dikali 10⁻³ meter per second. Ya, kalau yang awalnya diem, udah gitu dia tiba-tiba meluruh gitu, emang di sininya bakal 0, udah gitu hasilnya juga nanti yang salah satu jadi negatif, itu tuh nggak apa-apa, karena cuman ngasih tahu arahnya kemana gitu. Oke, aku lanjut. Dengan impuls seberapa besarkah sebuah koran 0,5 kg harus dilempar agar mencapai kecepatan 3 meter per second. Ini ada yang mau ngasih ide pakai rumus yang mana? Ayo guys, cobain. Yang I sama dengan delta P kok. Ya, betul. I sama dengan delta P. Nah, tadi ya delta P itu kan M dikali delta P. Begitu di sini kita tahu si V akhirnya, aku sebut V aksennya kan 3. Itu dia V awalnya tuh 0. Jadi I itu sama dengan 0,5 kg dikali 3 meter per second. Sama dengan 1,5 Newton second. Oke. Lanjut. Di sini ada bola tenis dengan massa M sama dengan 0,06 kg. Si massa bola ini 0,06 kg. Dan kecepatannya V sama dengan 28 meter per second, datang menumbuk dinding dengan arah 45 derajat dan terpantul juga dengan sudut 45 derajat arahnya ke sana. Dengan kecepatan yang sama, bagaimanakah impuls, magnitudo, dan arahnya yang diterima bola? Jadi I-nya berapa, arahnya kemana? Kalau menurut kalian ini I-nya ada nilainya nggak? Atau sama dengan 0? Bagaimana? Oh, enggak, Kak. Kenapa? Kayaknya 0. Nah, di sini tuh dia nggak bakal sama dengan 0 ya, karena arahnya juga kan ini ke atas, terus di sini ada ke kanan buat si inisialnya. Soalnya kan tadi tuh itu sama dengan delta P kan. Nah, delta P-nya tuh ada nilainya atau enggak gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya 0, berarti kan P1-nya bakal sama dengan P2, atau P inisialnya bakal sama dengan P finalnya. Tapi di sini tuh beda karena yang satu lagi dia arahnya ke atas juga, terus dia arahnya ke kiri. Nah, kalau misalnya mau 0, berarti dia secara tidak langsung dia arahnya harus ke bawah gitu buat melawan yang di sini. Nah, jadi ini tuh ada ya si impulsnya. Oke, kita hitung. Cara ngitungnya harus cari dulu kayak PI-nya sama si PF-nya. Tapi biar memudahkan, kita bikin
apa ya, terpisah X sama Y-nya gitu, sumbu X dan sumbu Y. Oke. Di sini ya bakal 45 derajat. Ini buat yang awal ya. PI. PX sama dengan M dikali PX. Jadi PX sama dengan M dikali V0 dikali sin. Sebenarnya sin cos sama aja sih, karena 45 derajat juga. Oke, ini aja deh. Cos 45 derajat. Oke, dari gitu yang buat di Y-nya juga ada. Ini yang inisial ya, ini awal. Awal. PY-nya sama dengan M dikali PY sama dengan M dikali V0 cos sin 45 derajat. Kemudian bisa kita masukin M-nya 0,06. Terus V0-nya 28. Nah, ini juga si V akhirnya dia sama ya, kecepatannya sama. Jadi berapa? 28. 28 dikali setengah akar 2. Ini masanya sama ya, 0,06 dikali kasih titik. 28 dikali setengah akar 2. Oke. Wah, mepet banget. Pindahin. Oke, ini yang awalnya kita udah dapat buat PX sama PY-nya, terus kita hitung yang akhir. Yang akhir tuh hijau. Nah, akhir tuh tadi arahnya ke bawah, ke atas, ke kiri. Ke atas, ke kiri. 45 juga, caranya sama. Ini PX, tapi PX-nya jadi min ya, karena dia arahnya ke kiri. Ini aku tulisnya nggak usah lengkap ya, langsung aja, karena sama juga. Akar 2, terus si PY-nya sama dengan 0,06 dikali 2 sama akar 2. Udah gitu si I-nya kita pecah juga aja biar gampang. IX tuh bakal jadi delta PX. Jadi delta PX-nya kan yang final kurangin akhir. Yang akhir kurangin yang awal. Berarti jadinya min ini dikurangin ini. Kan jadi kayak bakal min 2 ya. Min 2 dikali 0,06 dikali 28 kali setengah akar 2. Langsung aja coret 0,06 dikali 28. Ini tinggal hitung aja nanti pakai kalkulator. Terus buat yang PY-nya kan sama ya, yang awal sama akhir. Jadi I momentum di itu bakal sama dengan 0. Momentumnya jadi cuma ada di X aja. Oke, aku lanjut. Sebuah bola olahraga kroket yang bermasa 0,280 kg
mengalami tumbukan lenting dari depan dengan sebuah bola lainnya yang sedang diam. Tumbukan lenting. Berarti E-nya sama dengan 1 ya. Koefisien restitusi. Ya, sama dengan 1. Dari depan dengan sebuah bola lainnya yang sedang diam. Berarti kita anggap yang kroket itu dia V1. Kayak gitu, yang V2 tuh yang bola yang sedang diamnya sama dengan 0 berarti ya. Meter per second. Bola yang kedua kemudian bergerak dengan kecepatan setengah dari kecepatan awal bola pertama. Jadi V2 aksennya bakal sama dengan setengah V1. Berapakah massa bola kedua? M2-nya berapa? M1-nya ada 0,28. Oke, caranya masih sama pakai yang P initial bakal sama dengan P final. Nah, di sini si V2-nya kan 0, jadi si P momentum dari 2-nya bakal sama dengan 0. Langsung aja 0,28 P1. Biar nggak bingung, jadi ini massa 2 dikali P2-nya itu 0. Sama dengan PF. P finalnya 0,28 dikali P. P aksennya ketahui nggak? Berat dengan setengah enggak ya? Iya, enggak dikasih tahu. P1 aksen. Itu ditambah dengan massa 2, kita nggak tahu, dikali setengah, P2 aksen dulu. P2 aksen. Itu ini sama dengan ini 0,28 P1 sama dengan 0,28 P1 aksen ditambah M2, ini setengah P1. Terus ingat rumus yang awal, itu kalau koefisien restitusi E itu kan bakal sama dengan V2, min ya. Min dalam kurung V2 aksen dikurangin V1 aksen per V2 min V1. Ini sama dengan V2 aksennya kita tahu dia setengah V1 ya. Dikurangin V1 aksennya kita nggak tahu. Terus si E-nya tuh bakal 1 karena dia kan lenting ya. Itu bukan lenting. Terus dibagi V2. V2-nya 0 dikurangin V1. Berarti di sini kan minus V1 ya. Minus V1 sama dengan minus setengah V1 min V1 aksen. Coret-coret. Jadi kita bisa dapat V1 aksen itu bakal sama dengan setengah V1 dikurangin V1. Setengah V1 kurangin V1 berarti min deh. Min setengah V1. Tinggal masukin aja. V1 aksen. 0,28 V1 bakal sama dengan 0,28 ini kali min setengah V1 ditambah M2 setengah V1. Terus ini bisa dicoret-coret 0,14 min 0,14. V1 M2 setengah V1. Nah ini V1-nya kita bisa coret. Nah dari sini kita bisa dapat M2. Ini tinggal dihitung ya. M2-nya berarti 0,28 ditambah 0,14. Terus kali 2. Ya oke. Ini dalam kurung ya. Jangan lupa nanti malahan salah hitungnya.
Kayak gitu, yang A udah dapat, ditanya yang kedua, berapakah bagian dari energi kinetik awal, delta EK, per EK yang berpindah ke bola kedua. EK itu apa? EK itu sama dengan setengah mv kuadrat kan ya. Kayak gitu, delta EK berarti K final kurangin K initial. K finalnya tuh kan si ini ya. Ini mintanya apa sih? Oh, berarti ini mintanya yang delta EK per EK yang satu. Delta EK per EK. Tapi yang bola ke satu. Akhirnya tuh tadi kita dapet deh kalau nggak salah. Ya, min setengah P1. Ini aku tulis dulu, berarti ini setengah MP satu aksen dikurangin setengah MP1. Nah gitu mintanya kan delta EK per EK ya. Per EK-nya tuh dia pakainya EK yang pertama. Ya, EK yang pertama. Dari ya berapa bagian dari energi kinetik awal kan. Berarti pakainya delta EK yang pertama. Itu yang ini setengah MP1. Nah, si V1 aksen itu kita bisa ganti aja langsung pakai yang setengah V1 ini. Biar memudahkan juga. Jadi, kan ini min ya, jadinya min 1/2 M. Yaitu V1-nya setengah V1 kurangin setengah M V1 per setengah M V1. Ini bisa dicoret, coret, ini coret. Jadi sama dengan min setengah min 1. Benar kan ya? Ya. Jadinya ya ampun, parah banget. Aku lupa nggak dikuadratin. Yang padahal udah aku tulis. Ya, ini harusnya dikuadratin ya. Jadi tuh, kalau dikuadratin, ini nggak bakal jadi minus. Jadi setengah M min setengah P1 kuadrat. Tapi tetap sini nanti bisa dicoret juga. Nah, karena ininya apa sih? Jadinya positif kan. Jadi kalau dikeluarin 1/4 ya. 1/4. Iya. Harusnya gini sih nanti akhirnya. 1 kurang 1/4. Nanti bakal jadi 3/4. Satu aksen ya. Intinya kayak gini sih. Mungkin aku ada salah ngitung. Nanti kalian coba sendiri ya, maaf banget. Aku udah ngantuk. Oke, aku lanjut dulu. Yang nomor 36, suatu ledakan internal menghancurkan sebuah benda yang pada awalnya diam, sehingga terbelah menjadi 2 pecahan, di mana pecahan yang satu memiliki massa 1,5 kali dari massa pecahan yang lainnya. Jika energi sebesar 5.500 Joule dibebaskan dalam ledakan tersebut, berapakah besar energi kinetik yang diperoleh oleh masing-masing pecahan? Jadi ini tuh energi totalnya 5.500. Dan ini tuh semuanya terkonversi jadi energi kinetik. Dan kita tahu kalau energi kinetik itu kan dia sebanding dengan massa. Karena EK tuh rumusnya sendiri setengah mv kuadrat kan. Jadi kita bisa pakai langsung perbandingan aja. Kan jadi 2 ya. Jadi yang M1 tuh bakal sama dengan M, terus M2 tuh bakal sama dengan 1,5 M.
Untuk yang M, nanti jadi M per 1,5 M ditambah M tuh dikali 5.500. Ini bakal dapat si energi kinetik yang ada di M ini. Begitu buat yang M2 tuh sama. Ya, caranya sama sih. Berarti jadi 2,5 M kan. Kali 5.500. Pokoknya ini intinya kayak perbandingan. Pakai perbandingan doang. Oke, selanjutnya. Sebuah mobil sport bermasa 980 kg menabrak ujung belakang sebuah mobil SUV bermasa 2.300 kg. Jadi di sini ada mobil dia nabrak. Di sini dia 980 kg, di sini 2.300 kg. Yang sedang berhenti di depan, berarti di sini dia si V. Ini aku sebut 2 ya. Di benda 1, ini benda 2, P2-nya itu sama dengan 0. Bumper kedua mobil saling mengait, dan rem saling mengunci, dan kedua kendaraan itu tergelincir bergandengan sejauh delta S-nya 2,6 meter. Yang sebelum akhirnya berhenti. Petugas polisi yang memeriksa kejadian ini kemudian mengestimasi koefisien gesek. Oke, si mu-nya kita dapat mu 0,8. Menghitung kecepatan buat menghitung kecepatan mobil sport tersebut. Berapa kecepatan mobil sportnya? Berarti ini V1-nya berapa? Oke. Oke. Momentum juga harusnya bisa. Jadi nanti tuh si V1 aksen bakal sama dengan V2 aksen kan. Jadi V1 dikali M1 ditambah V2 dikali M2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. Di sini V1-nya yang ditanyakan. M1-nya ada, terus di sini 0 ya. Berarti V1 dikali 980 bakal sama dengan, ini ditambahin, tambahin berapa? 3280. 3280 dikali V aksen. Nah ini kita V aksennya juga kan nggak tahu ya. Nyari V aksen itu bisa pakai rumus. Pokoknya kita harus nyari V aksennya dulu. Caranya tuh di sini kan dia ada gesekan ya. Berarti ada F kan. Ada F ges. Itu bakal sama dengan M dikali A. Nah, A-nya di sini tuh bakal jadi perlambatan. Perlambatan karena kan akhirnya nanti dia juga berhenti gitu kan. Di jarak 2,6. Jadi kalau gambar skemanya tuh dia di sini misalnya dia tabrakan. Tabrak. Yaitu selang 2,6. Di sini dia bakal berhenti. Berhentinya tuh gara-gara ada F gas. Nah, dari F gas ini tuh kita pakai M dikali G dikali M dikali G itu karena gaya normal ya, terus dikali 0,8 si mu K-nya. Nah, M-nya tuh kita pakai M gabungan karena kan tadi itu kayak mereka locking gitu, locking satu antara lain. Terus akhirnya bersama-sama berhenti. Oke. Ini aku langsung dapat A-nya gitu ya nanti tuh. Tapi ini biar gampang, M kali A, ini M-nya boleh dicoret. Nanti A-nya bakal dapat min 8. Min 8 meter per second kuadrat. Nah, udah gitu, kita kan harus nyari si V aksennya. V aksennya dapat dari rumus yang ini. PT kuadrat bakal sama dengan P0 kuadrat tambah 2AS. Nah, VT kuadratnya bakal 0, karena akhirnya dia berhenti, terus P0 kuadratnya tuh bakal jadi si V aksen kuadrat. Tambah 2A-nya min 8, S-nya juga ada, S-nya 2,6.
Oke. Sini bisa dapat V aksen kuadrat. Nah, bisa dapat si V aksennya, terus nanti V aksennya bisa langsung masuk ke sini. Aku kasih tanda panah aja. Bisa masuk ke sini, dan si V1-nya, si V mobil sportnya bisa dapat deh. Ini aku nggak lanjut ya, soalnya udah jam segini mepet. Yang ini tuh sama aja sih caranya. Tapi di sini dia ada kecepatan awal si pelurunya. Sama sih, tadi juga ada kecepatan awal si mobil kan. Terus akhirnya juga gandengan. Cuman bedanya tadi tuh kan si mobilnya tuh bakal lama-lama berhenti di bidang horizontal. Jadi kita perlu nyari A-nya kan tadi. Kalau ini dia karena vertikal, A-nya tuh bakal jadi gravitasi. Gitu. Bedanya itu aja sih. Terus selanjutnya ini juga sama collision. Oke, aku lanjut dulu ya ke yang statistika, ini belum sama sekali. Jadi kalau yang statistika benda tegar tuh apa ya? Jadi kecepatan sudut yang gitu-gitu tuh ada korelasinya sama yang linear. Kalau yang melingkar sama yang linear tuh ada korelasinya gitu. Bisa langsung dilihat aja dari si rumus-rumusnya. Ini kinematik, rumus-rumus kinematikanya juga sama. Terus di sini ada translasi rotasi, ya connection itu ini X sama dengan R theta, V sama dengan R dikali R itu radius ya. Itu radius dikali omega, terus sama R dikali alfa. Terus ini ada rumus-rumus buat kayak hubungan roda sepusat. Kalau rodanya sepusat tuh dia si kecepatan sudutnya yang bakal sama. Kalau dia dihubungkan dengan rantai, dia kecepatan linearnya yang bakal sama. Sama juga kayak kalau yang disinggungkan, kecepatan linearnya bakal sama. Ini juga sama aja sih sebenarnya. Kalau yang gigi roda sama yang bersinggungan ini. Oke, lanjut. Di sini tuh ada sepeda. Sepedanya tuh kayak roda depannya dia lebih besar banget daripada roda belakang. Yaitu caranya, kan sepeda tuh kayak jalannya bakal barengan terus kan. Jadi ini konsepnya tuh mereka tuh lintasannya bakal sama gitu loh. Nah, lintasan berarti kan S ya. Lintasannya tuh bisa kita ganti pakai misalnya ini 1, ini 2. Jadi N1 dikali keliling 1, itu tuh bakal jadi S-nya, bakal jadi jaraknya, bakal sama dengan N2 dikali keliling 2. Nah, dari sini kita bisa dapat N-nya. N salah satunya yang bakal dicari. Di sini yang dicari N2. Kita bisa dapat si N2-nya gitu. Selanjutnya, 1 menit lagi. Wow. Ini yang tadi ya, yang WR. WR per WF. Yaitu di sini N-nya, N yang depan, N front tuh ada 52. N rear-nya tuh ada 13. Ini mah langsung aja ya, kayak WR per WF tuh bakal sama dengan NF per NR. Ya begitu. Karena kalau dia berbanding terbalik itu loh, kalau dia geriginya lebih banyak, berarti dia kecepatan angularnya itu bakal lebih kecil. Gitu. Oke. Ini udah jam 9. Mungkin kayak kemarin lagi ya bakal aku kirim yang udah fix-nya udah beres. Oke, terakhir kata, there can be no learning without action and no action without learning. Dari Rick Evans. Ya, berarti sebagai review juga kayak hari ini kita belajar tentang impuls, momentum, dan juga statistika ini, statistika benda tegar. Intinya tuh kalau impuls tuh sama dengan F dikali delta T, dan juga sama dengan selisih dari si momentumnya itu. Itu sih intinya.
Ya, mungkin hari ini selesai sampai sini. Makasih semua yang udah mendengarin dari awal sampai akhir. Nanti bakal kirimin file ini, file jawaban-jawabannya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.